Pusat Kurikulum dan Perbukuan melakukan penelitian tentang program pembelajaran jarak jauh di Taman Kanak-kanak. Pembelajaran jarak jauh merupakan pembelajaran yang menerapkan sistem belajar di mana pengajar dan pembelajarnya tidak secara langsung berinteraksi di kelas. Pembelajaran jarak jauh untuk siswa TK merupakan pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik dan sifat anak TK yang sangat aktif, dinamis, antusias, imajinatif, berpikir konkret, serta membutuhkan bimbingan belajar agar mendapat stimulan yang konsisten. Berdasarkan hasil kajian, diketahui bahwa guru dan orang tua lebih menyukai PJJ blended, campuran antara daring dan luring, karena ketuntasan belajar lebih baik, siswa dapat berinteraksi langsung dengan guru dan perkembangan siswa lebih terlihat oleh guru. Perangkat yang paling umum digunakan adalah handphone dengan aplikasi WhatsApp sebagai sarana berkomunikasi dan Zoom sebagai sarana pertemuan virtual. Mayoritas sumber belajar yang digunakan adalah modul dan lembar kegiatan yang diberikan guru pada saat kunjungan ke rumah. Kelebihan PJJ blended: fleksibel dari segi waktu dan tempat, efisien sebagai sarana belajar, siswa dapat bertemu dengan guru setiap hari melalui pertemuan virtual atau panggilan video. Perkembangan siswa lebih terlihat karena guru dapat memantau setiap hari. Evaluasi cenderung tidak bias. Orang tua dapat melakukan konseling terkait PJJ ke rumah. Keterbatasan PJJ blended: anak memiliki keterbatasan waktu dalam menggunakan perangkat. Guru, orang tua, dan siswa belum mahir menggunakan perangkat dan aplikasi pembelajaran. Keterbatasan perangkat, kuota, sinyal, dan jaringan internet. Rekomendasi untuk mengatasi keterbatasan implementasi PJJ di TK difokuskan menjadi 3 bagian, yaitu bagi guru, bagi orang tua, bagi pemerintah. Disediakan panduan, modul, buku saku PJJ untuk guru yang diharapkan dapat secara komprehensif memadukan tujuan kurikulum, minat, kebutuhan anak, sehingga dapat mengembangkan anak seoptimal mungkin. Panduan ini memuat antara lain: pertama, strategi koordinasi guru dan orang tua mengenai kegiatan pembelajaran dan pencapaian hasil belajar anak. Kedua, jenis tugas atau kegiatan yang akan dilakukan oleh anak. Ketiga, perkiraan jadwal dan waktu pengerjaan tugas sehingga ada pilihan jam belajar yang fleksibel sesuai jam aktivitas orang tua. Keempat, cara penggunaan perangkat atau aplikasi dalam proses pembelajaran. Lembar kegiatan diperuntukkan bagi guru yang memiliki keterbatasan dalam pengetahuan dan keterampilan serta akses penggunaan sumber belajar. Lembar kegiatan bersifat multisensory experience dengan berbagai aktivitas berbasis tematik integratif yang melatih perkembangan kognitif, psikomotor, dan psikososial. Lembar kegiatan juga dapat digunakan sebagai media terapeutik karena bersifat interaktif dan menyenangkan, berisi aktivitas seperti menggunting, menempel, melipat, mewarnai, menggambar, dan aktivitas lainnya yang diyakini dapat mengobati trauma-trauma pasca bencana pada anak. Kunjungan ke rumah. Kunjungan ke rumah bertujuan untuk memberikan sumber belajar dan melakukan evaluasi kegiatan PJJ. Kunjungan ke rumah juga untuk memfasilitasi konseling bagi orang tua. Orang tua dapat menyampaikan keluhan, hambatan, dan kendala yang dihadapi ketika mendampingi anak belajar di rumah, sehingga guru dapat memberikan solusi terbaik. Hal ini penting untuk menjaga kesehatan mental orang tua agar tidak terjadi parental burnout atau menjadi toxic parents. Dan anak-anak cenderung lebih mudah diatur ketika bertemu dengan gurunya. Evaluasi yang dilakukan untuk kunjungan ke rumah berupa forum komunikasi guru dan orang tua, namun dapat juga digunakan lembar checklist sebagai alternatif karena dapat digunakan untuk pembentukan pembiasaan pada siswa, di mana orang tua dapat mengisi aktivitas yang dilakukan anak. Diharapkan disediakan panduan, modul, buku saku PJJ untuk orang tua yang berisi penugasan yang jelas, sehingga anak dapat secara mandiri menyelesaikannya
dan orang tua tidak merasa terbebani. Tips mendampingi anak selama belajar, cara berkomunikasi dengan anak ketika pelaksanaan pembelajaran, cara penggunaan perangkat atau aplikasi dalam proses pembelajaran. Media televisi dan radio. Kondisi geografis dan sosial ekonomi Indonesia saat ini masih sangat memerlukan media sumber belajar yang jangkauannya luas, namun dengan perangkat teknologi yang lebih umum dimiliki setiap rumah tangga, seperti televisi dan radio. Untuk perluasan jangkauan siaran, pemerintah dapat bekerja sama dengan pihak-pihak terkait di daerah, seperti stasiun TV daerah dan radio milik kepolisian. Program yang disiarkan selain sesuai dengan materi yang diperlukan siswa, diharapkan juga bervariasi dan bersifat interaksi agar lebih menarik. Koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, dan pemangku kepentingan. Koordinasi diharapkan tidak hanya terkait dengan kebijakan dan anggaran, namun juga sarana informasi yang berpengaruh langsung pada pembelajaran. Oleh karena itu, sangat diperlukan kontribusi yang bersifat universal dari para pemangku kepentingan pendidikan secara optimal.